Kalau nggak salah tadi ada Bang Cahyo, Bang Dokter Cahyo, itu. Ada beliau ya? Halo Bang. Oke, ini juga ada Mas Habibi, selaku editor jurnal ya, editor jurnal yang Sinta 2 kalau nggak salah. Teman-teman semuanya, alhamdulillah di di siang hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melangsungkan kegiatan yang sangat baik ini. Saya diberi tugas oleh teman-teman panitia menjelaskan terkait dengan mengenal jurnal internasional bereputasi. Mengenal jurnal internasional bereputasi. Nah, tema ini Bapak Ibu sangat penting sekali di tengah maraknya beredar banyak sekali jurnal internasional yang bereputasi tetapi sungguhnya predator. Sungguhnya predator. Jurnal predator itu diantaranya ditunjukkan dengan tata kelola jurnal yang tidak memenuhi standar jurnal ilmiah. Untuk selebihnya nanti saya akan menyampaikan secara baik. Baik, ya secara sederhana bahwa jurnal internasional yang bereputasi baik adalah jurnal yang terindeks di database internasional ya. Di antaranya Scopus, Web of Science, Elsevier, Springer, Wiley Online Library, Taylor and Francis, kemudian DOAJ, Directory of Open Access Journal. Ini beberapa database internasional yang secara reputasinya memang diakui sebagai bagian dari database internasional reputasi. Meskipun demikian, Bapak Ibu, ternyata jurnal yang terindeks database internasional bereputasi seperti yang saya sampaikan ini, itu belum tentu merupakan bagian dari jurnal internasional bereputasi. Meskipun jurnal tersebut sedang terindeks Scopus, tapi ternyata belum tentu jurnal yang terindeks Scopus itu adalah jurnal internasional bereputasi. Nah, kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa pada database internasional bereputasi itu kan jutaan jurnal gitu. Nah, nggak mungkin pengelola database internasional bereputasi itu mencek satu-satu, kemudian mau review satu-satu. Ya, biasanya tidak mungkin ya mereka melakukan hal itu. Karena itu ada beberapa jurnal yang masuk ke database internasional bereputasi, tetapi standar pengelolaannya itu tidak bereputasi. Ya, misalnya ada banyak artikel yang dipublish oleh jurnal tersebut, tetapi artikelnya itu jauh sekali dari standar artikel ilmiah yang baik dan benar. Banyak kesalahan typo, kemudian data-data tidak menarik, kemudian literatur review yang ya asal-asalan ya. Literatur review yang asal-asalan itu ya diantaranya menjelaskan definisi, misalnya COVID adalah, kemudian korupsi adalah, gitu. Nah, literatur review yang seperti itu bukan bagian dari literatur review artikel yang bereputasi. Tetapi nyatanya banyak artikel yang seperti itu publish di jurnal terindeks Scopus. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, tidak semua jurnal yang terindeks database internasional bereputasi itu bereputasi semua. Maka Bapak Ibu harus hati-hati. Harus hati-hati, Bapak Ibu harus mencermati konten dari artikel yang ada di jurnal tersebut. Jangan buru-buru, jangan asal submit, asal publish gitu. Karena target kita itu kan maunya
artikel kita publish di jurnal internasional bereputasi, sehingga dapat ya setidaknya memberikan impact akademik ya terhadap kita sebagai peneliti atau dosen. Jadi itu Bapak Ibu penegasannya bahwa tidak semua jurnal yang terindeks database internasional itu reputasi. Nah, Bapak Ibu dalam peraturan Kemenristek-Dikti ditegaskan bahwa jurnal internasional bereputasi itu adalah jurnal yang terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristek-Dikti, yaitu diantaranya Web of Science dan atau Scopus. Jadi jurnal internasional bereputasi menurut pemerintah kita adalah jurnal yang terindeks Web of Science dan atau Scopus. Nah, jurnal internasional yang terindeks Web of Science dan Scopus itu biasanya dapat dijadikan sebagai syarat khusus untuk ke lektor kepala dan atau guru besar. Ya, tetapi Bapak Ibu ternyata tidak hanya sekedar terindeks Web of Science dan Scopus, tapi juga dilihat SCR-nya dan seterusnya itu. Dan ternyata juga tim PAK, tim penilai angka kredit, itu juga tidak serta-merta menerima artikel kita yang publish di jurnal terindeks Scopus dan WOS. Ya, ternyata tim PAK tetap melihat konten artikel itu, melihat konten artikel, kemudian melihat proses atau bukti review artikel kita. Nah, kalau ditemukan bukti review artikel kita itu tidak dilakukan secara benar, maka artikel itu tidak dijadikan sebagai syarat khusus karena ditemukan proses reviewnya sedikit menyimpang ya. Misal submit hari ini, besok diterima, kemudian lusa dipublish. Nggak ada bukti review, meskipun jurnal tersebut ada di database WOS atau Scopus. Jadi tim PAK sangat jeli untuk menerima artikel kita sebagai syarat khusus. Jadi harus hati-hati juga Bapak Ibu, jangan sampai kita rugi berkali-kali. Rugi artikel tidak diakui, biaya biasanya banyak biaya ya. Rugi biaya, rugi data-data riset kita, dan seterusnya. Ada banyak kerugian kita kalau kita asal publish pada jurnal internasional yang indeks Scopus atau WOS. Jadi harus hati-hati. Nah, mengenal jurnal internasional predator, istilah yang beredar di masyarakat itu jurnal internasional predator atau jurnal yang tidak memperhatikan tata kelola jurnal ilmiah yang baik dan benar. Di mereka ini tugasnya atau perannya itu ya menipu banyak autor, kemudian menjanjikan ini dan itu, ya, tetapi prosedurnya tidak diperhatikan sebagai bagian dari prosedur ilmiah. Jurnal predator itu jurnal yang menampilkan wajah bereputasi. Wajahnya bereputasi, ya, seolah-olah bereputasi. Ya, misalnya ada jurnal, terus terindeks Scopus, tetapi standar pengelolaan jurnalnya tidak sesuai dengan standar ilmiah yang baik dan benar. Jadi seolah-olah bereputasi, tapi standarnya tidak bereputasi. Nah, jurnal internasional predator itu ditunjukkan ya dengan satu. Nah, ini yang beberapa kali saya temukan ya Bapak Ibu ya. Yang ini. Jurnal predator itu biasanya begini.
Nah, ini yang ada beberapa jurnal itu, jurnal internasional menggunakan nama jurnal yang mirip atau sama dengan jurnal internasional bereputasi. Bahkan mereka itu berani, misalnya ada International Journal of Social Science. Nah, di situs websitenya itu mereka bilang terindeks Scopus, ada logo Scopusnya. Dan mereka saking beraninya logo itu terlinkkan dengan identitas jurnal internasional of social science di database Scopus. Ketika kita klik logonya itu langsung ke link jurnal tersebut pada database Scopus. Tetapi ternyata link tersebut itu bukan link mereka gitu, tapi link jurnal yang mirip dengan nama jurnal mereka. Ya, link jurnal internasional bereputasi di database Scopus yang mirip dengan jurnal Predator. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai buka situs jurnal lalu ada informasi terindeks Scopus, kemudian kita klik logo Scopus, lalu lari ke database Scopus, benar ada jurnal ini. Gitu. Lalu kita percaya, harus hati-hati, kita lihat dulu. Pertama kita lihat publishernya, benar nggak publishernya itu sama dengan jurnal Predator tadi. Nah, kalaupun benar, jangan langsung percaya juga. Namanya Predator, bisa jadi mereka menulis publisher yang sama dengan jurnal yang benar tadi. Jadi kita hati-hati juga, hati-hati melihat nama publishernya itu. Nah, yang paling penting adalah Bapak Ibu harus cek artikel yang dipublish oleh jurnal internasional bereputasi di Scopus. Lihat list artikelnya. Ada judul ini, misalnya judulnya Diplomacy and COVID-19, misalnya begitu. Itu ada di database Scopus. Nah, lalu kita cek artikel ini di jurnal yang Predator itu, apakah ada artikel yang judulnya seperti itu. Biasanya di situ kita temukan, oh ternyata tidak ada artikel yang judulnya seperti itu di jurnal Predator. Itu fix Predator. Hati-hati Bapak Ibu, jadi kita harus teliti, cek dan recheck ya, artikel itu di database Scopus itu. Cek hati-hati, karena Predator itu manipulasi ya, menipu orang. Nah, selanjutnya itu biasanya Predator itu review artikel sangat singkat, bahkan tidak direview ya. Kita submit itu langsung direspon itu. Terima kasih Anda sudah mengirim artikel di jurnal kami. Artikel ini punya potensi untuk dipublikasi. Lama kemudian muncul lagi email. Artikel ini selamat Anda selamat bahwa artikel Anda dapat dipublikasikan. Jadi cepat sekali, nggak ada proses review yang benar. Nah, proses review yang benar itu kan tidak sesingkat itu. Artikel kita submit, kemudian mereka menginformasikan bahwa artikel kita sudah disubmit, nanti nunggu beberapa minggu atau beberapa bulan, bahkan ada beberapa tahun gitu untuk informasi selanjutnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan bahagia kalau review artikelnya singkat, lalu Bapak Ibu bahagia sekali. Nah ini pernah terjadi di negara kita pada tahun 2000 berapa ya? Kalau nggak salah 2021 ya. Ada sekali artikel orang Indonesia yang publish di HSSR ya. Human apa itu? HSSR, Humanity Social Science Research ya. Dulu itu heboh jurnal itu. Q1 lagi kan. Nah, tapi ternyata Predator karena review artikel tidak dilakukan dengan baik. Mereka hanya singkat sekali, lalu mereka minta pembayaran dengan biaya yang sangat mahal. Itu kasihan sekali, kita dulu itu banyak sekali autor dari Indonesia yang kena Predator. Ada lagi
jurnal apa itu dulu, IJIC, International Journal of Creativity, apa itu dulu itu. Wah, itu nggak ada reviewnya, itu sangat singkat sekali. Kita submit langsung diterima, tinggal bayar itu dulu itu. Banyak sekali orang Indonesia dan mahal waktu itu, mahal sekali. Nah, tapi anehnya memang Bapak Ibu, tadi saya sampaikan di awal, 2 jurnal itu terindeks Scopus memang, gitu. Terindeks Scopus, tapi standarnya tidak reputasi. Nah, biasanya tidak bisa digunakan untuk syarat khusus ke LK dan guru besar yang artikel seperti itu. Jadi kita lebih baik bersabar, belajar, mengikuti proses daripada artikel publish dengan cepat tanpa review yang pada akhirnya nggak berimpact pada apa ya standing akademik kita ya atau kepangkatan kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu, banyak sekali. Tapi hebatnya itu rata-rata ya maaf ya tidak rasis ya. Rata-rata dari India itu jurnal yang seperti itu. Nah, saya dapat informasi dari teman saya di India, mereka itu bisa membobol Scopus loh. Mereka hacker gitu. Makanya ada ribuan masuk artikel di Scopus itu. Ribuan masuk artikel. Nah, itu mereka juga bermain hacker. Ya, orang India juga kita tahu bahwa mereka sangat ahli ya, ahli di bidang IT dan hacker itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kemudian artikel yang dipublikasikan tidak memenuhi standar artikel ilmiah yang baik. Nah, ini tadi. Kemudian editorial board sulit dilacak ya, tidak punya akun Google Scholar, tidak punya apa itu ID Scopus dan seterusnya itu. Biasanya itu editorial seperti itu kemungkinan itu predator. Kemudian fee submit dan publikasi yang tidak wajar, mahal. Tapi yang perlu saya garis bawahi Bapak Ibu, bukan tidak benar ya fee submit dan publikasi itu mahal. Ada benar juga itu. Benar bahwa itu dari jurnal yang bereputasi baik. Misalnya sustainability dari apa itu apa ya publishernya itu Bang Cahyo. Sustainability itu kan MDPI, Pak. MDPI. Nah, biasanya jurnal itu kayaknya mahal sekali, 30 juta ke atas itu. 30 juta ke atas. Nah, tetapi kalau saya memperhatikan proses reviewnya cukup bagus karena mereka mengedepankan etika ilmiah kan gitu. Dan mereka menggunakan sistem review yang baik dan benar. Dan biasanya tidak semua artikel itu diterima oleh jurnal tersebut, oleh jurnal sustainability itu. Kalau topiknya bagus, langsung terima. Topiknya bagus, data-datanya bagus, isunya keren gitu. Biasanya jurnal itu menerima artikel seperti itu. Tapi mahal, mahal sekali. Nah, tapi meskipun mahal, jurnal itu kategori jurnal internasional bereputasi. Ada bukti review yang baik dan benar. Tapi yang agak aneh yang harus kita hati-hati itu ketika fee submit-nya dan publikasinya itu tidak wajar, sangat mahal, tapi kualitas jurnalnya itu meragukan gitu, meragukan. Biasanya mereka tidak begitu ketat dalam reviewnya, tapi biayanya mahal sekali. Nah, hati-hati itu. Nah, harus investigasi mendalam itu kalau ada jurnal yang seperti itu. Bagaimana investigasinya mungkin di slide berikutnya. Kemudian jumlah publikasi artikel yang tidak wajar, ini jumlah artikel yang dipublikasikan oleh jurnal tersebut itu nggak wajar. Jadi misal tahun 2021 hanya 200 artikel, tapi 2022 itu 1.500 artikel, itu nggak wajar itu. Hati-hati itu. Jadi memang harus hati-hati. Kemudian nama jurnal tidak terdaftar pada
database bereputasi, di antaranya Scopus atau WOS. Kemudian dominasi autor dari salah satu negara. Jadi kalau dalam satu edisi itu mayoritas dari dari Indonesia, itu memang harus hati-hati juga kita itu. Nggak lama kemudian jurnal kayak gitu tuh discontinue. Ya, discontinue. Jadi hati-hati. Lebih baik kita itu berjuang mencari jurnal yang keren, tidak apa ya, sebaran autornya itu beragam ya, proporsional dari banyak negara. Itu lebih baik seperti itu. Nah, cara memastikan apakah jurnal predator atau bereputasi. Biasanya saya tahapannya itu satu, cek situs jurnal yang dituju, cek situsnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, misal saya mau publish di International Journal of Social Science. Saya masuk di situs jurnal itu, kemudian saya cek kualitas artikel yang publish di jurnal itu. Ini kualitasnya bagus apa enggak, kemudian kewajaran jumlah publikasi dari edisi ke edisi wajar apa enggak. Kemudian saya cek indexingnya. Nah, kalau ada logo Scopus, ya, nah berarti terindeks Scopus. Tapi harus kita pastikan, seperti penjelasan saya tadi, kita masuk ke Scopus, database Scopus, lalu cari nama jurnal yang kita buka situsnya tadi, kemudian kita pastikan nama publishernya, lalu pastikan artikel-artikel yang dipublish oleh jurnal tersebut apakah ada di Scopus. Nah, harus cek di Scopus. Kalau ada, ya berarti ada kemungkinan bereputasi. Tapi tidak cukup sampai situ juga. Cek juga tren jumlah publikasinya. Tadi saya sampaikan. Jangan-jangan tren jumlah publikasinya tidak wajar, tidak normal ya. Edisi 1 misalnya hanya 200 artikel, edisi 2 1.500 artikel, itu nggak wajar itu. Ada banyak jurnal yang seperti itu sih. Kemudian kalau kita sasarannya Web of Science, berarti kita cek di database WOS. Lalu biasanya saya cek di Skimago ini terakhir ini. Ya, setelah saya lewati satu situs jurnalnya, lalu cek di Scopus atau cek di WOS, baru saya cek di Skimago. Karena ternyata di Skimago itu ada list jurnal yang kadang-kadang juga sudah discontinue, sudah cancel ya, tidak ada di Scopus, tapi masih ada di Skimago. Gitu. Nah, atau sebaliknya, ada jurnal yang terindeks Scopus dan ada di Scopus, tetapi belum ada di Skimago. Nah, berarti kalau berarti jurnal itu terindeks Scopus karena ada di Scopus. Tapi ya harus hati-hati juga, cek lagi publishernya, jumlah artikelnya, dan seterusnya. Sebentar. Oke. Cara menyiapkan kelayakan artikel untuk jurnal internasional atau terindeks Scopus atau WOS ya. Cara menyiapkan artikel yang layak gitu loh. Kalau saya tentu ya semua ya, saya yakin Bapak Ibu juga sama caranya. Pertama, ini ada yang mau masuk. Mencari dan menentukan jurnal yang dituju. Kalau saya ya biasanya saya cari dulu jurnal yang dituju. Jurnal yang dituju, kita pastikan jurnal tersebut reputasi dan seterusnya seperti penjelasan saya tadi. Lalu saya membaca dan memahami gaya selingkuh artikel pada jurnal yang dituju. Nah, baca artikel-artikelnya, kayak apa sih, misalnya topiknya, isunya, datanya, inovasi risetnya, lalu bagaimana mereka menampilkan novelty risetnya. Nah, setelah kita memahami artikel tersebut pada jurnal yang kita tuju, nah barulah kita memulai pertama menentukan topik penelitian.
kita tentukan topik riset kita dengan tingkat kebaruan yang tinggi. Nah, kalau saya wajib itu untuk menentukan topik riset atau artikel yang kebaruannya tinggi. Nah, dan acuan saya yang terkait dengan kebaruan itu biasanya saya melacak artikel yang ada di jurnal yang dituju. Kira-kira mana yang belum ditampilkan ya, mulai dari isunya, kemudian datanya, dan seterusnya. Kira-kira mana sih gitu yang belum ada di jurnal tersebut. Gitu. Ya, itu langkah pertama saya menentukan topik yang memiliki nilai kebaruan yang tinggi dan belum ada atau belum banyak di jurnal yang kita tuju. Nah, begitu. Kemudian menyusun artikel sesuai dengan standar jurnal bereputasi yang dituju. Jadi kita susun artikel yang benar-benar menggambarkan artikel yang baik dan benar. Oke. Oke, sudah. Nah, mencari dan menentukan jurnal yang dituju, ini tadi sudah saya jelaskan. Sebenarnya kita lihat dulu jurnal di situs jurnal tersebut, lalu kita buka Scopus atau WOS, lalu kita lihat di Skimago. Jadi jurnal internasional bereputasi itu yang diakui oleh Kemendikbud itu ya Scopus sama WOS untuk syarat khusus ya. Nah, artinya kita harus mencari jurnal itu di Scopus atau WOS. Baru kita juga mencari informasi di Skimago. Nah, Skimago. Tapi saya lebih dulu cari di Scopus atau WOS, baru Skimago. Kemudian membaca dan memahami gaya selingkung artikel pada jurnal yang dituju. Nah, tadi sebenarnya sekilas sudah saya sampaikan. Kita membaca artikel di jurnal yang dituju. Membaca topiknya, bahkan judulnya, judul yang menarik di jurnal itu kayak apa sih yang sering publish itu, nanti kita tiru. Lalu kita lihat isu penelitian yang ada di artikel itu, yang ada di artikel yang udah dipublish, kita lihat isu-isunya. Oh, mengarah kemana sih isunya ini? Biasanya yang sering di situ. Tentu kita lihat juga skop jurnalnya, ruang lingkup tema atau topik jurnal yang dituju. Kemudian saya membaca literatur review biasanya. Literatur review pada artikel yang dipublish di jurnal yang dituju. Literatur review mereka itu kayak apa sih gitu. Modelnya, penyajiannya, kemudian referensi yang dikehendaki itu kayak apa? Kita pelajari. Ini semacam diagnosa ya, diagnosis artikel gitu. Kita lihat. Lalu kita lihat juga metode penelitiannya. Nah, metode penelitiannya itu apakah konvensional, sangat kaku ya, tidak ada inovasi. Nah, metodenya selalu menerapkan inovasi riset, inovasi metode, ya berarti paper kita harus punya inovasi riset juga, inovasi metode. Ada inovasi penelitiannya. Gitu. Ya. Lalu memahami petunjuk penulisan jurnal, jelaslah wajib membaca petunjuk penulisan jurnal, penulisan artikel pada jurnal yang dituju. Nah, ini bagaimana menentukan topik penelitian dengan tingkat kebaruan yang tinggi. Nah, ini. Menentukan topik penelitian dengan tingkat kebaruan yang tinggi, pertama kita lihat isu penelitiannya. Kita cek isu-isu riset yang belum banyak dibahas itu apa saja sih. Nah, kemudian kita lihat inovasi penelitiannya, kira-kira inovasi yang sudah banyak itu apa saja. Lalu dari situ kita merumuskan inovasi baru atau yang sedikit berbeda dari inovasi riset sebelumnya. Lalu metode penelitian, nah, kita lihat metode risetnya, misal diantaranya metode penelitian ini apakah sangat apa itu
kaku itu konvensional ya. Seperti riset-riset kita pada umumnya itu penelitian ini menggunakan kualitatif riset dan seterusnya. Tapi banyak penelitian itu metodenya kadang nggak jelas jenis kelaminnya, kuanti atau kuali, nggak jelas gitu. Nah, kalau ada paper yang seperti itu, berarti metode risetnya itu mereka nggak begitu kaku. Gitu. Nah, kalau memang begitu, kita lihat, kita modif, tapi kita sisipi beberapa hal yang membedakan dengan metode penelitian sebelumnya. Lalu data penelitian, alat analisis data yang digunakan. Jadi yang saya lihat itu beberapa bagian ini untuk menentukan topik penelitian dengan tingkat kebaruan yang tinggi, gitu ya. Jadi tidak hanya menentukan topik, misalnya COVID dan korupsi. Jangan hanya itu, kita lihat isu apa sih yang dibahas dalam topik ini, gitu kan? Apa yang sudah dibahas, dan seterusnya. Begitu caranya. Kemudian menyusun artikel sesuai standar jurnal bereputasi yang dituju. Saya punya template khusus sebenarnya yang sudah saya buat, bagaimana membuat judul, abstrak, pendahuluan, literatur review, metode, hasil penelitian, diskusi hasil, kesimpulan, referensi. Nah, ini beberapa standar umum artikel internasional bereputasi, standar umum ya, standar maksimal gitu. Tapi bisa jadi standar ini tidak selalu ada pada jurnal internasional reputasi. Tidak selalu ada. Misalnya LR-nya, literatur review, nggak ada. Ini bukan nggak ada literatur review sebenarnya. Ada, tapi menjadi bagian dari pendahuluan, dan seterusnya. Jadi ini standar umum artikel ilmiah yang bereputasi. Dan nanti saya share ya Mbak Niken, bagaimana standar atau template artikel yang sering saya ikuti polanya. Biasanya saya ikuti pola yang seperti itu. Menentukan novelty penelitian. Novelty atau kebaruan penelitian itu bisa isunya, bisa metodenya, bisa teorinya, bisa lokus atau fokusnya, bisa data. Jadi saya sarankan novelty itu jangan banyak-banyak kebaruannya itu. Satu saja sudah cukup. Misalnya kebaruan terkait dengan metode yang diterapkan, atau isu yang belum banyak dibahas, atau data yang belum banyak digunakan oleh autor sebelumnya. Satu saja menurut saya, jangan banyak. Nah, cara menentukan novelty penelitian, caranya gitu kan. Tadi itu kan yang ini kebaruannya itu bisa isu, metode dan seterusnya. Kalau ini caranya, cara menentukan kebaruan penelitian itu. Menurut saya yang pertama dengan cara konvensional, membaca literatur secara konvensional satu-satu. Dibaca artikel satu-satu. Ya, bisa membaca abstraknya, bisa juga membaca full papernya. Nah, saya biasanya tergantung situasinya sih, kondisinya. Saya akan membaca semua literatur dengan cara konvensional, manakala saya menyusun literatur untuk penelitian disertasi, misalnya penelitian yang sifatnya ada kontrak khusus ya dengan pihak tertentu, itu harus, kalau saya harus konvensional itu baca satu-satu. Tapi kalau hanya sekedar menentukan novelty penelitian untuk artikel yang dipublish pada jurnal, ya biasanya saya menggunakan aplikasi review paper juga, tidak cepat gitu. Menggunakan aplikasi review paper. Ya, yang paling populer itu FOSS misalnya. Gitu kan. Di situ kan jelas sekali mana topik yang belum banyak dibahas. Jadi bisa kita menggunakan aplikasi. Terus kita juga bisa menggunakan aplikasi manajemen referensi, misalnya Mendeley. Jadi kita ambil semua referensi dari sumber-sumber terkait, lalu kita masukkan ke dalam Mendeley, lalu di Mendeley itu kita cari kebaruannya, tidak perlu baca satu-satu juga. Cukup
menggunakan kata kunci yang sekiranya menurut kita itu punya nilai kebaruan. Kita menggunakan kata kunci, kita insert di Mendeley, lalu kita enter tas, gitu kan. Nah, kalau belum banyak yang membahas tentang topik yang dicari itu, ya sudah, itu adalah bagian dari novelty penelitian gitu. Tapi pengalaman saya gitu ya, tidak ada yang baru sama sekali kok dalam riset itu. Tidak ada yang sangat baru, itu enggak ada gitu. Pasti semua topik itu sudah pernah dibahas. Maka ketika kita cari di Mendeley, pasti muncul 1-2 artikel yang menggambarkan topik yang kita cari. Artinya sudah dibahas gitu. Sudah dibahas. Apakah itu tidak dapat dijadikan novelty? Kalau saya tetap mau nyebutnya itu adalah novelty. Tapi narasi saya di paper nanti itu bukan belum ada, tapi belum banyak gitu. Itu yang saya pakai diksinya gitu. Karena pasti ada kok topik yang membahas yang sedang kita bahas. Kemudian menggunakan database bereputasi. Kita cari di Scopus, misalnya Scopus yang berbayar. Scopus yang berbayar itu kalau kita cari data-data itu jelas mana topik yang belum dibahas atau belum banyak dibahas. Itu kelihatan ada data grafiknya di situ. Tapi berbayar memang. Kita harus berbayar. Baru kita bisa masuk ke database reputasi. Demikian teman-teman yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan ini ya semacam menjadi bahan diskusi kita lah gitu kan, sehingga kita semakin punya inovasi dalam penulisan artikel ilmiah yang bereputasi. Nah, nanti saya akan share template artikel, lalu kalau ada sesi yang berikutnya, Mbak Niken, Mbak siapa namanya moderator ini? Betul, Niken Pak. Mbak Niken ya. Siap. Kita coba ada ya, bagaimana membuat paper yang nilai inovasinya tinggi gitu. Nilai inovasinya tinggi, mulai dari isunya, metodenya, literaturnya, dan seterusnya. Terus termasuk bagaimana menyusun paper secara cepat. Nah, cepat tapi bereputasi, itu ada caranya. Cepat tapi bereputasi. Tentu kita menggunakan banyak alat ya, yang itu bagian dari inovasi riset kita. Demikian Mbak Niken, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Dr. Salahuddin atas penyampaian materinya. Kita mendapatkan begitu banyak pengetahuan baru, terutama juga khususnya saya, Bapak, terhadap bagaimana kita tips dan trik untuk menghindari predator atau predator internasional pada jurnal-jurnal terindeks Scopus, namun ternyata setelah dicek juga tidak terindeks oleh Scopus. Hari ini Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Salahuddin, Bapak pemateri kita pada hari ini, mari kita bersama-sama untuk nanti mungkin Bapak mohon izin kita di sesi yang selanjutnya, kita buka dulu satu sesi pertanyaan atau langsung kita tips menyusun paper secara singkat namun bereputasi tadi Bapak Salahuddin. Mohon izin, apakah langsung akan disampaikan sekarang atau kita buka sesi satu pertanyaan dulu, satu sesi tanya jawab, atau seperti apa kira-kira Bapak? Coba ditawarkan ke peserta, kita Oke, diskusi dulu atau bagaimana. siap. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu peserta pelatihan pada hari ini terkait dengan penulisan jurnal yang terindeks Scopus atau jurnal internasional, boleh Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan terhadap materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Salahuddin tadi. Kepada Bapak Ibu peserta pelatihan pada hari ini, mohon untuk bisa menggunakan tombol raise hand-nya di fitur Zoom untuk melakukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan. Boleh Bapak Ibu disilahkan. Opsi kedua, selain Bapak Ibu juga bisa menggunakan fitur raise hand, bisa juga langsung kepada pertanyaan di room chat nanti akan kita bacakan. Pada sesi ini kita buka sesi 1 yakni 3 pertanyaan. Kita
Namun ada yang berpendapat ini di ruangan Zoom. Boleh Bapak Ibu mungkin ada yang berpendapat, kita lebih baik langsung pertanyaan dulu atau seperti apa? Boleh mungkin Bapak dan Ibu sekalian untuk hidupkan mic-nya. Langsung mau tips dan trik menulis cepat jurnal bereputasi yang terindeks atau kita pertanyaan dulu? Oke, ada yang menjawab bahwasanya izin dijawab dulu saja materinya atau pertanyaannya. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan boleh untuk menggunakan tombol raise hand-nya dan berikan pertanyaan terbaiknya. Karena hari ini adalah jurnal internasional, jadi skalanya bisa lebih luas gitu ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu selain yang ada di room chat yang ingin bertanya. Di room chat mohon izin Bapak pemateri ada 2 pertanyaan yang ada di room chat. Namun 2 pertanyaan ini ternyata ada anaknya Bapak. Siap. Kita izin menjawab dulu mungkin Bapak. Kita bacakan dulu pertanyaan dari penanya pertama. Ini ada dari Bapak Arman Saiful. Beliau mengajukan pertanyaan, Bapak Dr. Salahuddin, bahwasanya bagaimana sih Pak caranya kita untuk mempersiapkan penulisan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal nasional yang terindeks SINTA? Sejauh mana perbedaannya dengan kita menulis artikel yang terindeks internasional atau terindeks Scopus? Nah, menurut pengalaman pribadi nih, Bapak Salahuddin seperti apa kira-kira untuk pembedaan 2 jurnal ini Bapak, internasional dan juga SINTA? Baik, Monggo. terima kasih Mbak Niken, terima kasih Bapak yang bertanya. Bagaimana cara kita menyiapkan artikel yang itu dapat dipublikasikan ya pada jurnal nasional atau internasional. Betul, siap. Apakah di Sejauh jurnal mana perbedaannya antara keduanya? gimana ya Ya, perbedaannya begitu. Kalau saya Bapak ya yang nanya tadi, laki-laki ya. betul Pak, Bapak. Bapak Nah, Arman Saiful. baik, kalau saya Pak Arman, saya tidak membedakan ya standar artikel ilmiah yang kita targetkan publish di jurnal nasional atau internasional. Standarnya sama kalau saya. Standarnya sama, monggo Bapak Arman bisa cek di artikel saya yang nasional Sinta 2 dengan internasional itu standarnya sama gitu. Karena saya tidak membedakan ya, wah Sinta ini jelek gitu, lalu kita susun asal-asalan gitu. Enggak juga. Sinta 2 itu luar biasa juga seleksi artikelnya itu, review artikelnya. Jadi biasanya saya kalau memang di awal itu target saya di jurnal Sinta 2, maka ya tetap saya maksimalkan persiapan artikel saya seperti saya menulis artikel ke jurnal internasional bereputasi. Kenapa demikian? Karena begini Mbak Niken dan Pak Arman, Bapak Ibu yang lain. Artikel itu baik yang nasional maupun internasional menggambarkan identitas kita sebagai peneliti atau sebagai akademisi. Kalau artikel kita misal ya di nasional itu asal-asalan, kemudian di internasional sedikit bagus, berarti kita itu belum punya semacam identitas, gitu. Belum punya gaya selingkung tersendiri dalam menyusun artikel. Kalau saya sekali lagi, Mbak Niken, saya tidak membedakan standar artikel ilmiah ke Sinta 2 atau standar artikel ilmiah ke jurnal bereputasi. Sama saja. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Jadi kesimpulannya kepada Bapak Arman tadi atas pertanyaannya bahwasannya tidak ada yang dibedakan ketika kita ingin mensubmit tulisan kita pada jurnal terindeks SINTA maupun jurnal terindeks internasional ataupun Scopus. Hanya saja mungkin dari awal tadi kita harus bisa memetakan jurnal mana yang akan kita tuju. Jika memang yang nasional, maka kita sesuaikan dengan gaya selingkung jurnal nasional, kemudian jika internasional silakan disesuaikan dengan jurnal internasional. Mungkin demikian Bapak pertanyaannya. Jawabannya, mohon maaf. Kemudian kita lanjut Bapak Dr. Salahuddin, ada pertanyaan lagi dari Bapak
Alif Hasbi. Ini pertanyaannya Pak di room chat, karena ternyata Bapak Ibu peserta belum ada yang raise hand ini. Monggo silahkan, saya masih buka sesi pertanyaan. Bapak, Ibu mohon izin untuk bisa mengangkat tangan pada tombol yang ada di Zoom untuk mengajukan pertanyaan. Namun sebelumnya, kita akan coba bacakan pertanyaan kedua, Bapak. Pertanyaan kedua datang dari Bapak Alif Hasbi, bahwasanya beliau bertanya, mohon izin Bapak, apakah dalam tahap melakukan submit artikel jurnal, apakah satu artikel kita bisa kirimkan nih Pak ke banyak jurnal internasional, atau sebaiknya kita hanya fokus terhadap satu jurnal saja? Jadi intinya satu tulisan kita apakah bisa disebar ke banyak untuk bisa mencari peluang gitu Pak ya, apakah jurnal ini diterima atau ditolak seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab Bapak Dr. Salahuddin pertanyaannya dari Pak Arman Saiful tadi. Ya, ya sebenarnya etika mengirim artikel pada jurnal itu, yaitu kita tidak diperbolehkan mengirim ke banyak jurnal, itu etikanya. Ya. Tetapi kalau saya ya, Bapak Ibu bisa mengikutinya atau enggak gitu. Kalau artikel saya itu submit di jurnal internasional bereputasi, lalu tidak ada respon minimal 3 bulan, jadi 3 bulan nggak ada respon, hanya respon di awal aja. Terima kasih artikel Anda sudah disubmit di jurnal kami. Selanjutnya nggak ada respon, dan posisi di OJS atau sistem jurnal itu nggak bergerak sama sekali, tetap di awal aja, di waiting statement itu, tetap di situ, nggak ada bergerak sama sekali, sudah. Ya, kalau udah 3 bulan nggak bergerak sama sekali, ya biasanya saya alihkan ke jurnal lain. Saya alihkan ke jurnal lain. Lalu misalnya di jurnal lain itu responnya cepat dan bagus, kemudian publish di jurnal tersebut, ya sudah kita kirim email di jurnal yang sebelumnya bahwa mohon maaf artikel saya sudah publish di jurnal lain dengan pertimbangan bahwa jurnal ini sangat lambat merespon artikel saya. Nah, dalam konteks ini author itu memang punya hak itu, gitu. Hak untuk mengalihkan artikelnya jika tidak direspon secara baik dan secara cepat, gitu. Tapi jangan ini ya Mbak Niken ya, submit hari ini nggak ada respon, 1 minggu nggak ada respon, langsung kita alihkan, jangan. Kalau saya 3 bulan, 3 bulan. Ya, mungkin demikian tadi jawabannya nggih Pak, bahwasannya memang Bapak Alif Hasbi, bahwasannya ketika memang kita memiliki penulisan atau artikel yang akan kita submit pada jurnal, lebih baik kita fokus terhadap satu jurnal tertentu yang akan kita tuju, kemudian jika tidak ada respon kurang lebih selama 3 bulan nggih Pak, baru kita boleh untuk menariknya dan kita submit kepada jurnal lain seperti itu. Mengingat etika publikasi kita harus tetap dijunjung tinggi, bahwasannya jangan menyebar ke seluruh jurnal, kita harus fokus terhadap satu saja, kemudian jika tidak ada balasan baru kita mencari opsi selanjutnya. Ada pertanyaan tambahan ternyata Pak, masih dengan Bapak yang sama, Bapak Arman Saiful, bahwasannya melihat fenomena sebagai pengawas pemilu nih Pak, biasanya kan banyak sekali topik-topik penelitian yang sudah ditulis dan diteliti itu sama. Nah, bagaimana nih Pak tips dan triknya untuk bisa mencari kebaruan atau novelty, mengingat permasalahan-permasalahan sekitar pemilu dan juga pengawas pemilu itu kan biasanya kurang lebih sama saja Pak. Nah, bagaimana kira-kira menurut Bapak Dr. Salahuddin terhadap Ya, menyikapi itu tadi kebaruannya? baik, terima kasih Mbak Niken. Terima kasih Pak Arman, sangat aktif beliau bertanya terus. Itu bagus sekali. Betul Pak Arman. Jadi kita ini kan bagian dari akademisi social science ya, politics gitu kan. Isu-isu kita itu ya isu-isu yang sangat umum dan sudah banyak yang membahas tentang isu-isu itu. Karena social science ya. Jadi hampir kadang kalau kita mencari novelty itu kita agak sulit gitu. Misalnya Pak Arman mau riset efektivitas penggunaan aplikasi dalam pengawasan pemilu misalnya begitu. Coba kita cari di Google Scholar itu, pasti sudah banyak gitu, sudah banyak. Nah, artinya betapa sulitnya kita mencari novelty ya, kebaruan.
Nah, bagaimana pengalaman saya dalam mengatasi hal itu? Kebetulan saya juga Pak Arman akademisi politik dan pemerintahan ya. Ya kadang mencari novelty sulit sekali gitu. Nah, biasanya saya tidak pernah menunjukkan novelty terkait dengan isu yang baru, topik yang baru, teori yang baru, itu nggak pernah. Saya selalu mainnya itu di metode risetnya sama inovasi analisis datanya. Mainnya di situ. Karena itu juga novelty. Itu juga kan novelty. Kalau saya mengandalkan novelty, misalnya isu, wah, sudah banyak yang bahas. Teori ini sudah banyak yang menggunakan, dan seterusnya. Saya biasanya mainnya di inovasi riset, data, analisis data, kemudian ya seperti paper ini ya. Kalau kita lihat di Google Scholar ini, polarisasi politik Islam itu, wah, sudah banyak sekali. Ada jutaan artikel mungkin ya, banyak sekali. Tapi kalau kita masuk dengan kata kunci Islamic political polarization dan media sosial, sedikit, tidak terlalu banyak. Tapi memang sudah ada, tapi tidak terlalu banyak. Nah, karena mengingat topik itu sudah banyak yang membahas dan gandengannya sosial media sudah cukup banyak, maka saya juga akan main pada ini, inovasi riset. Misal saya menggunakan data-data yang seperti ini Pak Arman. Saya yakin saya cek di banyak paper tentang politik, polarisasi politik baik dalam maupun luar negeri. Data seperti ini belum banyak yang membahas, yang menggunakannya. Nah, maka inovasi riset saya itu bagian dari kebaruan paper saya. Jenis data yang saya gunakan juga bagian dari kebaruan paper saya. Jadi memang sekarang ini Pak Arman, kita yang social science ini termasuk yang education itu humaniora gitu, sebaiknya kita mainnya cari inovasi terkait dengan, cari novelty yang terkait dengan metode, penggunaan data yang baru, dan seterusnya. Nah, ini memang butuh belajar juga ini, bagaimana cara kita mendapatkan data-data seperti ini. Nah, ada lagi sedikit Mbak Niken. Riset tentang korupsi itu kebetulan disertasi saya kan korupsi. Wah, itu udah banyak sekali. Banyak sekali. Tentang judul ini ya. Banyak sekali ini. Tapi saya lagi-lagi mainnya penggunaan data yang inovatif. Data kualitatif yang dikuantitatifkan. Ini kan bagian dari inovasi riset. Dan novelty-nya di sini. Begitu. Itu Pak Arman. Terima kasih. Oke, Pak Arman, semoga tadi pertanyaannya sudah terjawab dengan sangat jelas bahwasannya memang ketika menemukan banyak isu yang sama terkait proses pengawasan pemilu dan segala macamnya, mungkin jika isunya sudah banyak yang sama, kita bisa beralih kepada metode selanjutnya ya Pak Salahuddin tadi, bahwasannya memang ada kita perkaya data, bisa juga menggunakan metode yang terbarukan seperti itu, maupun lokus dan juga metodenya. Seperti itu. Semoga sudah sangat jelas Bapak Arman. Kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian, ada satu penanya yang angkat tangan di ruang Zoom, yakni Bapak Alesan. Boleh untuk menghidupkan kamera terlebih dahulu Bapak untuk bisa mengajukan pertanyaan kepada Bapak pemateri kita pada hari ini. Kepada Bapak Alesan. Terima kasih Bu Niken. Saya kalau menyalakan video mati nih Zoom-nya. Oh, siap, menyesuaikan. Iya, mohon maaf. Bapak pertanyaannya. Iya, saya menanggapi jawaban Pak Salahuddin atas pertanyaan Pak Arman tadi yang mana narasumber kita menyampaikan setelah 3 bulan tidak ada tanggapan di jurnal pertama, maka Pak Salahuddin mengirim ke jurnal yang kedua. Saya berpikir begini, seandainya ketika Pak Salahuddin mengirim ke jurnal yang kedua, seminggu kemudian ada tanggapan dari jurnal pertama tadi, tanggapan yang baik gitu. Terus bagaimana? Kan ini mempertaruhkan nama baik Pak Salahuddin juga gitu, ataupun kita semua yang melakukan hal yang sama. Karena
terus terang di berbagai pertemuan seminar, saya belum pernah mendengar menyarankan 3 bulan Ya, kemudian dikirim. Terima kasih ya. Pak Salahuddin, itu saja. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, tadi saya menyampaikan bahwa ya secara etikanya nggak boleh sih seperti itu. Boleh gitu. Cuman biasanya saya ini kalau tidak direspon sama sekali nggak ada respon 3 bulan itu, eh, lalu saya alihkan ke jurnal lain. Nah, bagaimana kalau jurnal lain itu, setelah kita submit di jurnal lain, nggak lama kemudian jurnal yang sebelumnya sudah respon, artikel Anda layak direview dan punya potensi untuk dipublikasikan. Nah, saya akan memilih withdraw ya di jurnal yang baru. Tentu saya akan menyampaikan secara rasional alasannya. Saya email editornya, alasan yang sering saya pakai gitu ya, alasan yang sering saya gunakan dalam hal itu, kenapa saya withdraw gitu. Ya saya sampaikan apa adanya, bahwa saya akan sampaikan bahwa jurnal ini sudah lama saya kirim ke jurnal X gitu, tapi 3 bulan itu tidak pernah ada respon yang baik gitu. Karena itu saya submit di jurnal ini gitu. Tetapi 1 hari yang lalu sudah ada info dari jurnal bahwa artikel saya bisa diproses gitu. Untuk itu saya memohon maaf untuk withdraw artikel pada jurnal ini gitu. Nah, pengalaman saya Pak Hase tadi, mereka selalu respon dengan baik gitu. Responnya itu, oke, terima kasih, selamat dan sukses untuk artikel Anda pada jurnal tersebut. Biasanya begitu. Asalkan kita itu memang ya, menyampaikan apa adanya. Nah, kenapa saya menggunakan cara seperti ini, Pak Arman dan Pak Hase tadi? Karena saya ini kan pingin artikel ini segera publish maksud saya segera ada kepastian, segera ada kepastian sehingga kita bisa berproses dan bisa produktif dalam penulisan artikel gitu. Begitu kenapa saya punya punya pandangan dan saya lakukan itu beberapa kali gitu. Itu Pak Arman, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, Pak Alasan sudah cukup jelas jawabannya. Sudah. Terima Oke, kasih. siap. Siap. Mungkin kurun waktu 3 bulan itu kembali kepada penulisnya masing-masing gitu, Pak. Mungkin ada yang bersabar menunggu 6 bulan hingga 1 tahun. Mungkin Ya, juga ya betul. silakan menunggu gitu. Namun jika Silakan. mungkin jam terbangnya Pak Dr. Salahuddin sudah tinggi dengan publikasinya juga sangat tinggi, jadi 3 bulan adalah cukup waktu yang cukup lama untuk tidak mendapatkan balasan, akhirnya kita alihkan atau kita tarik jurnal kita pada jurnal yang pertama, kemudian kita alihkan kepada jurnal yang kedua. Mungkin demikian Bapak Salahuddin untuk kesimpulan dari jawaban tadi. Nah, kita boleh nih Pak, tadi ada beberapa peserta yang juga langsung saja kita menyimak atau kita mengetahui nih bagaimana caranya untuk bisa menulis paper secara cepat namun bereputasi. Kami persilahkan Bapak Dr. Salahuddin untuk bisa memberikan tips dan triknya kepada kami semua. Ya. Tapi begini ya, cara saya tentu berbeda juga mungkin ya, berbeda mungkin dari Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom ini. Bisa jadi berbeda gitu kan. Cara yang saya terapkan itu saya tidak pernah riset terapan ya, riset lapangan itu. Sejak saya mulai S3 itu, sejak itulah saya menggunakan riset yang berbasis big data itu. Big data itu diantaranya data sosial media, data internet, data konten pada database yang internasional dan terkait dengan topik kita. Saya selalu menggunakan data yang sifatnya dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan sangat tergantung kita butuhnya seperti apa gitu. Nah, karena saya menggunakan data-data yang berbasis big data, maka tentu saya akan lebih cepat
menulis artikel atau menyelesaikan artikel dibandingkan cara-cara yang riset terapan ya. Riset terapan itu riset lapangan ya. Seperti Bang Cahyo S3-nya ini kan luar biasa kan. Beliau harus, kalau nggak salah riset lapangan beliau ini. Interview FGD dan seterusnya itu, nemui para informan penelitian, itu lama sekali, itu lama betul itu. Nah, termasuk disertasi saya itu kan pakai data putusan MA yang bisa saya akses di website MA. Saya akses di sana, sehingga kemudian saya coding data-data itu, lalu saya dapat data, kemudian saya susun menjadi artikel dan disertasi. Bayangkan Mbak Niken, kalau riset saya itu riset lapangan, ya. Bagaimana cara saya menemui para tersangka atau koruptor itu di lapas? Sulit sekali. Nah, kalau saya pakai data-data begitu, nggak mungkin saya bisa selesai dengan cepat. Gitu. Lagi-lagi ini butuh inovasi riset, sih. Inovasi riset. Nah, apakah itu benar? Dapat dikatakan sebagai langkah yang benar? Ya, saya yakin langkah itu ya benar. Karena apa? Karena perkembangan riset sekarang ini Bapak Ibu luar biasa gitu kan. Luar biasa. Jadi paradigma riset. Ini ada istilah yang sering saya pakai itu QDAS, Qualitative Data Analysis Software. Nah, itu kan satu paradigma riset yang mempercepat kita mengambil data-data di internet. Nah, itu. Jadi maksud saya cara cepat itu ya menggunakan data internet, Mbak Niken. Menggunakan data internet. Nah, selain itu tentu dalam penulisan artikel atau penelitian kan butuh referensi itu Mbak Niken, ya kan? Nah, referensi itu pakai cara-cara baru juga gitu. Jangan, ya bukan saya tidak boleh ke toko buku ya. Tapi di era seperti ini saya jarang ke toko buku kecuali saya ngantar anak saya gitu untuk beli buku buat anak saya, bukan untuk saya gitu. Saya referensinya berbasis berbasis database internasional, memang juga bereputasi. Salah satunya adalah Scopus. Nah, saya ambil data atau referensi di Scopus. Alhamdulillah saya punya akses Scopus yang berbayar. Saya masukin kata kunci, langsung download, sekali klik itu bisa 50 artikel yang keluar itu PDF-nya. Kalau data RIS atau CSV, sekali klik itu bisa ribuan bahkan jutaan artikel, tapi kan nggak mungkin kita menggunakan referensi sebanyak itu, paling ratusan. Dengan cara kita mengambil referensi berbasis database yang bereputasi, maka kita juga cepat menulis literatur review, menulis ya konten artikel itu. Tentu juga didukung dengan manajer referensi ya. Manajemen referensi yang sangat friendly, diantaranya ya Mendeley itu. Database dari Scopus, import ke dalam Mendeley, lalu di situ kita menjadi interaktif ya. Bahan referensi kita udah satu tempat. Nah, bayangkan Mbak Niken, kalau tidak dengan cara itu sulit juga itu. Biaya habis, waktu lama, dan belum tentu kita juga artikelnya itu berbobot yang didukung dengan referensi yang bereputasi dan terbaru. Sementara artikel yang baik itu kan referensinya harus terbaru dan publish pada jurnal yang bereputasi. Nah, itu ada di database Scopus diantaranya. Selain itu ada di Web of Science. Kalau mau yang free, kita bisa menggunakan Dimension itu. Itu free gitu. Kita bisa ambil banyak referensi di situ. Jadi itu gambarannya ya, bagaimana menyusun artikel dengan cepat. Lalu secara teknis ya, jadi kita harus memiliki pemahaman yang sistematis ya dalam penulisan artikel itu.
mulai dari abstrak itu pas gitu. Bagaimana menyusun abstrak yang baik dan benar. Jangan bulat, kita susun tapi tidak sesuai dengan standar artikel yang berkualitas. Ya setidaknya sudah jelas gitu mau tulis apa kita, dan itu tidak berulang-ulang atau tidak edit terus gitu. Jadi kita harus punya pemahaman yang baik. Nah, ini sistematika penulisan pendahuluan ini juga kita harus memiliki pemahaman yang jelas, tidak kesana kemari gitu loh. Tidak kesana kemari. Ini harus jelas. Pendahuluan di paragraf pertama itu tentang apa, kedua tentang apa, ketiga tentang apa, lalu keempat tentang apa gitu. Lalu literatur review ini juga harus jelas. Dan biasanya dalam menulis literatur saya mengorganisir dulu literatur itu. Saya mengorganisir dulu, belum nulis tapi organisir referensi. Biasanya saya copy paste dulu. Setelah itu saya memahami kembali konten yang di copy paste, lalu saya menulis menjadi satu kesatuan literatur yang kokoh, yang utuh. Kata Bang Tahyo itu kan yang robust, yang komprehensif. Nah, itu. Nah, terkait dengan teknik spesifiknya ya, mungkin tidak hari ini ya, Mbak Niken ya, gitu. Karena prosesnya panjang sekali. Boleh. Ada lagi? Oke. Demikian Pak, apa namanya, tips dari Bapak tadi untuk bisa menulis paper secara singkat namun juga bereputasi, artinya sedikit namun berbobot, mengingat bahwasannya memang di beberapa jurnal internasional ternyata tidak 7.000 kata seperti kita di Sinta mungkin Pak ya, ada yang jumlah lembarnya hanya mungkin 2 sampai 3 lembar saja seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memadatkan isi, agar tulisan kita itu tetap berbobot namun tidak menghilangkan esensi, seperti itu. Sangat menarik Bapak, bagi saya dan juga, informasi tentunya untuk Bapak Ibu peserta pelatihan pada hari ini, bahwasannya untuk menulis sebuah artikel kita harus memang fokus dan ternyata ada opsi lain tadi Pak ya, selain kita harus terjun ke lapangan, juga kita bisa menggunakan banyak data melalui big data. Data-data media sosial, dari Scopus dan segala macamnya juga bisa menjadikan referensi. Nah, muncul pertanyaan ini Pak, dari saya pribadi mohon izin untuk bertanya bahwasannya, menurut Bapak seberapa efektif sih Pak kita menggunakan data melalui big data ini? Apakah tidak ada data yang kemudian dimanipulasi atau kemudian data lapangan itu lebih, korelasinya 100% lebih orisinil dan juga big data itu bisa tidak meyakinkan seperti itu, Pak? Dan juga Bapak menggunakan tools apa nih, Pak, biasanya untuk bisa mengolah data-data yang sifatnya big data tadi kan masih sangat banyak. Apakah ada aplikasi tertentu yang kemudian Bapak gunakan untuk bisa, mengolah hasil penelitian Bapak sehingga menjadi sebuah data yang tadi Bapak sampaikan seperti bola-bola dan grafik-grafik seperti itu, Bapak? Baik, Mbak Niken. Saran saya, Mbak Niken, ini sering kali ya, saya di setiap workshop itu kadang ada pertanyaan seperti Mbak Niken tadi. Apakah data-data big data itu bisa kita yakin bahwa itu bisa menggambarkan realitas yang sesungguhnya dibandingkan penelitian lapangan? Lalu jawaban saya itu Mbak Niken, kita sebagai penulis artikel atau riset tidak diperbolehkan melibatkan pertanyaan yang subjektif seperti itu. Bisa. Jadi kalau kita masih melibatkan pertanyaan subjektif seperti itu, maka kita juga tidak dapat menulis artikel secara baik dan benar. Ya, misal Mbak Niken dalam menulis artikel terus menggunakan data sosial media, lalu dalam penulisannya itu terus ada data, loh kok sentimen publik terhadap Jokowi negatif ya? Kan gitu. Apa nggak salah ini? Di masyarakat itu publik itu kan positif ke Pak Jokowi, misal ya, misal begitu. Nah, pertanyaan itu tuh jangan dilibatkan dalam proses penulisan artikel. Kalau terlibat pertanyaan itu, maka artikel Mbak Niken itu pasti kacau gitu, karena
satu sisi narasi big data, satu sisi melibatkan subjektivitas tidak begitu kalau di lapangan. Nah, itu namanya lokus dan fokus penelitiannya termasuk metodenya tidak jelas. Jadi Mbak Niken, dalam penulisan itu kita dituntut harus memiliki desain metode yang jelas, desain metode penelitian yang jelas. Nah, di metode itu kita desain penelitian ini menggunakan kualitatif analisis konten terhadap sosial media, kan gitu kan? Ya, jadi kita bicara sosial media, fokusnya di situ, bukan bicara tentang data lapangan. Kita harus fokus konsisten. Masalah ada perbedaan data sosial media dengan data lapangan itu soal lain, soal lain. Nah, Mbak Niken kalau tertarik berarti oke lah riset lapangan lagi gitu. Tapi dalam satu riset, dalam satu paper kita wajib menyusun desain penelitian yang jelas dan hindari atau jangan melibatkan pertanyaan yang subjektif. Kalau itu pasti paper kita nggak bagus. Begitu Mbak Niken. Siap, Nah, terima kasih alat yang banyak. digunakan, Oke. alat Iya, yang betul. digunakan banyak sekarang Mbak Niken. Siap. Ini sangat canggih sekarang ini. Ada banyak aplikasi. Biasanya para penulis di Indonesia yang berbasis big data seperti saya ini, saya menggunakan NTivo, kemudian menggunakan WordStat, kemudian ini saya sedang belajar Python, saya sedang belajar apa itu KDMiner dan seterusnya itu. Jadi aplikasi banyak sekali. Tapi saran saya kuasai satu aja dulu. Jangan ini belum selesai sudah mau belajar yang ini. Enggak. Lama-lama kita nggak punya paper karena terlalu sibuk belajar. Gitu Mbak Niken. Siap, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya, membuka kemudian cakrawala berpikir saya juga secara pribadi, bahwasannya memang ketika kita memutuskan untuk melakukan penelitian menggunakan big data atau data-data yang kita dapatkan big data, maka jangan ada keraguan di dalamnya gitu Pak ya. Jadi hukumnya Iya. tidak syubhat atau tidak ragu-ragu gitu. Jadi itu tadi, terima kasih Bapak sekali lagi atas jawabannya, sangat jelas saya terima. Kemudian mohon izin kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan semua, kita masih membuka sesi kedua ini, tanya jawabnya. Kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh untuk mengaktifkan tombol raise hand-nya atau angkat tangan, boleh untuk bisa menghidupkan kamera dan juga open mic-nya yang ingin bertanya. Namun mohon izin Bapak Dr. Salahuddin, ada satu pertanyaan sudah ini muncul di dalam room chat, bahwasannya ini pertanyaan datang dari Ibu Anindya Husna. Mohon izin membacakan pertanyaannya Bapak. Yap. Pertanyaan dari Ibu Anindya tadi adalah, jika kita menggunakan data sesuai tadi yang Bapak jelaskan adalah menggunakan big data, apakah bisa digunakan Bawaslu sebagai alat pengawasan pemilu? Nah, seperti apa ini Bapak? Iya. Nah, menurut saya sangat bagus ya kalau Bapak Ibu praktisi dalam kepemiluan, misalnya sebagai bagian dari Bawaslu, kemudian ingin mengawasi perilaku politik ya, atau ingin mengawasi isu-isu yang beredar terkait dengan pemilu, ya menurut saya bagus menggunakan aplikasi yang mendukung pengambilan data big data itu, bagus sekali. Nah, karena sekarang ini kan publik di Indonesia itu semuanya ada di ruang sosial media, ruang internet, di langit mereka itu. Mereka bercakap, berinteraksi setiap saat. Nah, supaya Bapak Ibu Bawaslu bisa memantau setiap saat terkait dengan misalnya opini publik yang terkait dengan pemilu, politik, dan seterusnya, termasuk juga ingin tahu sentimen publik terhadap regulasi kepemiluan, itu bisa menggunakan alat analisis big data itu. Alat analisis big data. Salah satunya WordStat itu. Mbak Niken coba belajar ini ya, mungkin sudah belajar ya Niken. WordStat itu aplikasi yang menurut saya keren sekali. Jadi kita masukin kata kunci misalnya
Bawaslu RI. Gitu. Kata kuncinya itu Bawaslu RI. Nah, itu langsung itu semua data yang terkait dengan Bawaslu yang ada di internet itu terkumpulkan secara cepat. Nah, dari situ tinggal kita memilah dan memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman Bawaslu. Misalnya ingin lihat sentimen publik, ingin melihat narasi yang negatif terkait dengan kepemiluan dan seterusnya. Itu langsung dapat itu data-data seperti itu. Nah, jadi menurut saya memang harus ada sentuhan teknologi informasi ya dalam melakukan pengawasan secara terus-menerus ya terhadap kepemiluan itu. Ya saya yakin di Bawaslu RI itu kan sudah punya banyak aplikasi ya, aplikasi atau sistem informasi ya yang dibangun bagaimana memonitoring publik itu. Tapi sistem informasi yang seperti itu hanya menggambarkan data-data yang kita kumpulkan di dalam sistem informasi yang dibuat oleh Bawaslu. Sementara data-data yang liar di luar itu, yang di Facebook misalnya, di YouTube, di Twitter, di di TikTok dan seterusnya, itu kan nggak tercover. Nah, maka perlu ada ini ya penggunaan tools big data analis. Begitu, Mbak Niken, menurut saya. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga Ibu Anindya Husna tadi juga puas dengan jawabannya, Ibu. Oh ya, sedikit informasi, bukan pamer ya. Oke, Pak. Saya ini salah satu konsultan pakar penelitian indikator politik Indonesia yang di bawah asuhan Pak Burhan Mutadin ya. Mungkin Bapak Ibu akan melihat bagaimana Pak Burhan Mutadin ya bicara tentang politik di TV-TV itu. Ada data-data tentang sosial media, sentimen dan seterusnya. Itu data-data yang kami ambil dari sosial media itu. Begitu. Jadi artinya bisalah Bawaslu bisa mau counter data-data dari NGO atau dari siapapun dengan menggunakan aplikasi yang hampir sama dengan mereka. Itu menarik. Oke, Mbak Niken. Siap, terima kasih Bapak. Masalah tadi yang aplikasi terakhir tadi apa, Mas? WordStat, Pak. WordStat, Pak. WordStat. Oke. Ya, ini. WordStat. Saya Itunya share. gimana ya? Ya, boleh untuk di boleh share atau di-share ya? ditunjukkan, Bapak. Oke, boleh. Di-share di chat aja ya. Siap. Apakah ada pertanyaan lanjutan atau pertanyaan tambahan Bapak dan Ibu sekalian? Kita pada sesi 2 ini masih membuka pertanyaan. Tadi sudah ada 1 pertanyaan di room chat, masih ada 2 kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang masih bingung, mungkin ada hal yang harus diperjelas atau dipertanyakan kepada Bapak Dr. Salahuddin. Kami persilahkan, sembari kita melihat. Ini WordStat, Mbak Niken. Oke, boleh. Bapak tadi. Ini WordStat. Ini di bawah Provalis Research ya. Jadi ini WordStat. Nah, WordStat itu punya banyak aplikasi kan. Ada di Miner, Simstat ya, Tata dan seterusnya ini. Nah, data-data nanti tampil seperti ini nanti. Setelah kita mining teks di sosial media atau di internet, di antaranya ada data-data seperti ini. Jadi cepat sekali. Misalnya kita mau cari cari isu tentang pemilu gitu kan, pemilu 2024. Nah, tinggal kita masukin ada kata kunci pemilu 2024. Nanti itu akan keluar data-data seperti ini, isu-isu apa sih yang terkait dengan pemilu 2024 itu. Nah, by name bisa, by aktor, by jenis sosial media, misalnya Twitter, Facebook, dan seterusnya. Ini bisa. Nah, nanti data-data seperti ini. Sehingga kita itu enak ya mempresentasikan tentang data-data kita. Ini. Nah, ya kurang lebih begini. Jadi menurut saya ini menarik ya. Memang harganya yang cukup mahal. Kalau government itu 30 juta.
kalau government itu. Nah, ini harganya. Itu Mbak Niken. Siap Bapak, terima kasih banyak sudah ditunjukkan kepada kami dan juga begitulah kurang lebih range-nya ya Pak ya, untuk bisa akses kepada aplikasi tersebut memang harus ada coach cross check yang harus dibayarkan gitu Bapak. Iya. Siap, ada pertanyaan lagi dari Bapak Muhammad Haris yang sudah raise hand di dalam room Zoom, boleh untuk mengaktifkan kamera dan mengaktifkan mikrofon Bapak. Kami persilakan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Terima Monggo. kasih Mbak Niken, Pak Salahuddin. Tadi saya menyimak untuk menentukan jenis novelty di metode dan analisis ya. Nah, itu saya di bidang sosial humaniora. Apakah misalnya dari yang Pak Salahuddin maksud seperti yang barusan dicontohkan itu ada tools-tools yang terjangkau misalnya dari Windows atau dari smartphone, bisa yang misalnya ada trialnya atau bisa kita gunakan cukup ringan. Contoh, saya memasukkan data kunci sentimen terhadap undang-undang kepesantrenan atau di undang-undang Sisdiknas yang kemarin tidak jadi. Nah, itu saya masukkan kata kunci tersebut dan keluar misalnya dari smartphone begitu. Dan kita bisa menggunakan untuk dijadikan novelty atau kerangkanya bisa digunakan gitu. Kira-kira begitu. Mbak Niken, Pak Salahuddin. Terima kasih. Sama-sama Pak. Siap. Oke. Monggo Bapak tadi terkait apakah ada tools-tools yang terjangkau nih Pak untuk bisa digunakan, apa bisa menggunakan smartphone atau aplikasi lain seperti Windows untuk kita bisa mengolah data tadi agar tetap kita menemukan novelty dalam kebaruan dalam penelitian kita. Berikut Bapak. Iya, saya ingin menyampaikan bahwa novelty itu diantaranya terkait dengan metode, kemudian desain riset, sama alat yang kita gunakan. Itu novelty juga itu. Nah, pertanyaan Bapak tadi itu untuk mendukung novelty ini kan butuh alat itu, Mbak Niken ya. Nah, jadi memang ada alat yang berbayar dan tidak berbayar. Nah, saran saya pakai yang tidak berbayar aja ya, kecuali government ya, yang kebutuhannya secara berkelanjutan ya. Kalau kita kan riset yang kadang suatu waktu ya mungkin ya, tidak selalu kita menggunakan big data. Mungkin karena itu pakai yang tidak berbayar. Berbayar tapi nggak mahal. Nah, untuk di Office atau di smartphone itu memang nggak ada aplikasi untuk analisis data. Gitu. Mau nggak mau, kita harus cari aplikasi khusus untuk analisis data. Nah, yang tidak berbayar itu ya biasanya Viewer gitu kan. Terus ada apa itu riset mapping, terus ada apalagi NVivo berbayar tapi nggak mahal ya, ada yang cracknya itu ada 50.000 gitu. Nah, Worldstat juga itu ada yang tidak berbayar tapi hanya trial 1 bulan. Nah, selebihnya itu sudah lewat dari trialnya itu, hebatnya kalau Worldstat itu masih bisa diakses. Cuman tidak terlalu leluasa kita ya, mau ngambil data yang banyak itu nggak bisa. Tapi dengan akses yang terbatas itu kita sudah bisa ya memaksimalkan yang terbatas itu untuk menjadi paper yang baik dan benar. Misal ini mohon maaf saya share mana paper ini. Nah, ini paper ini saya menulis tentang apa ya ini? Ini sedang menulis tentang Islamic Bank Governance ya, tata kelola perbankan Islam. Nah, data-data itu saya gunakan 3 aplikasi, FOS ini yang free, Worldstat ini yang trial, NVivo yang saya beli 200.000 dulu ya, sekarang ada 50.000. Nah, data-data nanti kan keluar data-data yang menarik. Nah, ini dari FOS, ini dari FOS juga.
ini FOSS, ini dari NVivo. NVivo, kemudian ini dari WorldStat yang trial tadi. Ini dari NVivo juga. Ini dari WorldStat, NVivo, WorldStat, NVivo. Akhirnya dari kombinasi 3 aplikasi yang berbeda tadi, dan itu aplikasi tidak begitu mahal, jadi kita bisa membuat satu conceptual studies ya, berupa seperti ini. Nah, kalau artinya tidak harus berbayar yang mahal itu ya. Yang penting kita bisa menggunakan aplikasi itu, lalu kita bisa menyajikan data yang menarik, sehingga pada akhirnya paper kita itu ada novelty-nya, lalu ada kebaruan data yang ditampilkan. Begitu Mbak Niken. Ya Bapak, terima kasih banyak. Kita melihat tadi data-datanya bahwasannya memang sangat kaya ya. Bagaimana Bapak Muhammad Haris, bahwasannya memang kesimpulannya tidak ada aplikasi yang bisa support untuk bisa kita gunakan di pada Android. Namun ada beberapa aplikasi yang berbayar masih bisa dijangkau seperti NVivo dan juga tadi WorldStat tadi Pak ya. Ya. Trialnya ada sekitar ada yang 14 hari, juga bisa dicek Bapak di website. Ya, Ada. terima kasih Pak Salahuddin, Mbak. Sama-sama Bapak. Siap. Ya. Terima kasih kembali Bapak. Baik, pada sesi ini masih ada satu pertanyaan lagi. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, boleh untuk mengajukan raise hand atau angkat tangan di pada kolom Zoom. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan yang masih mengganjal? Mumpung kita masih bersama ahlinya ini, mari. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Sepertinya sudah tidak ada. Mungkin untuk pertanyaan penutup nih Pak, untuk motivasi kita semua, boleh mohon izin saya yang bertanya, dalam 1 tahun Bapak Dr. Salahuddin biasanya menghasilkan berapa nih Pak tulisan, baik itu yang terindeks Sinta maupun internasional untuk motivasi kita ini Pak? Ada yang penulis pemula, mungkin dosen muda, dan segala macamnya. Iya, untuk Scopus ya tahun 2022 ini, sekarang ini sudah 20 artikel Scopus ya. Sudah 20 artikel Scopus, dan memang tidak bekerja sendiri Mbak Niken. Ini kolaborasi dengan banyak teman ya, bisa mahasiswa, bisa kolega kita di kampus, bisa juga teman-teman kemitraan kita di luar kampus, dan seterusnya. Jadi per hari ini sudah kalau nggak salah 20 artikel kalau nggak salah di Scopus ya, di Scopus. Ini 20 artikel kalau nggak salah. Ya, kurang begitu lebih, Mbak. Siap. Kurang lebih 20 artikel internasional atau terindeks Scopus yang Bapak hasilkan dalam kurun waktu 1 tahun. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih Bapak Dr. Salahuddin atas penyampaian materinya. Tadi Bapak Ibu sekalian, kita telah mendapatkan banyak sekali ilmu tentang penulisan jurnal yang terindeks Scopus atau internasional. Mohon izin Bapak Ibu sekalian dan juga Bapak pemateri kita, bahwasannya izin untuk menyimpulkan hasil daripada diskusi kita pada hari ini, bahwasannya memang untuk menulis jurnal bereputasi internasional bukan pekerjaan mudah, seperti juga yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Cahyo kemarin, bahwasannya memang kita harus bisa berkolaborasi atau bisa join penelitian atau join riset gitu Bapak ya, jadi tidak sendirian. Jadi meskipun pusing, kita bisa berbagi kepusingan oleh rekan-rekan satu tim kita gitu. Jadi ketika kita ingin menulis pada jurnal terindeks internasional, tentu saja dalam segi sistematikanya tidak ada yang kita bedakan dengan jurnal yang terindeks Sinta. Namun Bapak Ibu peserta pelatihan sekalian dapat untuk lebih teliti dan berhati-hati terhadap jurnal-jurnal predator yang artinya tidak bertanggung jawab gitu ya. Dan untuk mengecek itu Bapak Ibu sekalian dapat melakukannya pada database di WOS, database Scopus maupun di Skimago begitu. Kurang lebih tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Salahuddin, juga untuk bisa memahami nih Bapak Ibu sekalian gaya selikung dari masing-masing artikel jurnal, bisa untuk bisa menentukan novelty tadi. Ada beberapa hal yang harus kita pilih, tidak harus semuanya, bisa dari isu, bisa dari metode, bisa dari teori,
lokus dan juga data penelitian. Mungkin juga yang terbaru terakhir tadi Bapak Salahuddin sampaikan, selain kita riset lapangan melalui wawancara, FGD, dan lain sebagainya yang mungkin akan memakan banyak waktu, bisa mengefisiensikan waktu kita dengan penelitian menggunakan big data yang tersebar di langit cakrawala gitu Pak ya, kita bisa simpulkan bahwasanya bisa menggunakan data dari media sosial. Namun memang ada beberapa tools atau aplikasi yang kemudian dapat Bapak dan Ibu akses untuk bisa mendukung dan untuk mengolah data penelitian tersebut. Saya rasa hari ini adalah hari yang sangat meskipun hari libur tapi materi yang disampaikan sangat berbobot sekali. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Dr. Salahuddin Sama-sama. SIP MPA yang telah memberikan materinya. Juga terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan pada hari kedua ini. Terima kasih karena telah mengikuti sesi ini hingga terakhir. Dan sampailah kita Bapak Ibu sekalian, mohon izin mengingatkan kembali yang belum mengisi absensi, boleh untuk mengisi absensinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan pada hari ini, sebelum kita menutup acara pelatihan pada hari ini, seperti kemarin yang telah saya sampaikan bahwasanya ketika di awal kemarin materi ke-1 kita ada pretest. Hari ini sebelum kita tutup, mohon izin kembali kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan untuk dapat mengisi link post test. Akan disampaikan di room chat yang sudah ada dibagikan Bapak Ibu sekalian. Kita berikan waktu sekitar 5 menit, selama 5 menit untuk mengisi link post test ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, boleh untuk meluangkan waktunya, mengeklik link yang telah disediakan, yang telah dibagikan oleh panitia. Dimulai dari sekarang, boleh panitia? Kita mulai prosesi pengisian post testnya. Oke, waktu telah berjalan 3 menit, Bapak Ibu sekalian, masih tersisa 2 menit. Selamat mengerjakan.
Oke, Bapak dan Ibu peserta pelatihan semua, sesi telah berakhir. Oke, sesi pengisian post-test telah berakhir, Bapak dan Ibu sekalian. Boleh untuk kita menghidupkan kamera kembali karena kita akan menutup acara ini secara resmi. Bagi yang belum selesai mengisi, masih tetap ada waktu untuk mengisi, silakan untuk diselesaikan. Namun mohon izin kita untuk menutup acara terlebih dahulu. Baik, kepada Bapak Ibu peserta pelatihan pada hari ini, dan juga kepada Bapak pemateri, Bapak Dr. Salahuddin, SIP, MSI, MPA, terima kasih atas segala ilmu, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan, yang telah dicurahkan kepada sesi pelatihan pada hari ini dan juga kemarin. Terima kasih banyak kami ucapkan atas segala atensi dan juga partisipasi aktif Bapak Ibu peserta pelatihan semua, terutama juga kepada Bapak Dr. Salahuddin selaku pemateri pada hari ini. Semoga materi yang telah Bapak sampaikan dapat kita jalankan gitu ya, ilmu baru yang dapat kita dapatkan, dapat kita terapkan dan kemudian bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Selamat menulis, selamat berkarya, selamat menggunakan banyak data di luar sana untuk bisa kita manfaatkan untuk kepentingan halayak ramai. Saya, Nike Nurmiati, selaku moderator pada acara pada hari ini dan seluruh panitia yang bertugas dari Puslitbang Diklat mengucapkan terima kasih banyak atas segala atensi dan perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya, Mbak Niken, makasih. Siap, silakan Bapak. Terima kasih.